Panji Gumilang yang memiliki nama asli Abdus Salam bin Rasidi lahir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Juli 1946. Namanya diganti menjadi Prawoto setelah menyatakan baiat dan bergabung dengan gerakan NII Wilayah 9 pimpinan Seno alias Bashar di tahun 1978. Dengan menggunakan nama Abu Toto Ma'arik, ia menjadi komandan sementara NII KW 9 antara tahun 1992 hingga 1994. Tahun 1996, Abu Toto dilantik oleh Adah Jailani secara resmi menjadi penggantinya selaku presiden, imam, dan komandemen tertinggi NII KW 9. Tahun 1997, peletakan batu pertama pembangunan Al-Zaitun. Negara Islam Indonesia atau NII yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1949 berawal dari ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap ketidaktegasan negara Indonesia dalam melawan pemerintahan penjajah. Tokoh kelahiran Cepu, Jawa Tengah tersebut berupaya membawa ideologi Islam dalam setiap perjuangannya. Perjuangannya membawa Panji Islam dimulai saat ia mengikuti organisasi pemuda Jawa alias Young Yava, kemudian beralih ke organisasi pemuda Islam hingga beralih ke Partai Sarekat Islam di tahun 1930. Upaya mendiskreditkan misi NII yang diproklamirkan Kartosuwiryo telah dilakukan bukan saja oleh mereka yang memusuhinya, tapi yang lebih berbahaya justru munculnya gerakan sempalan NII yang melakukan penyimpangan atas nama NII oleh orang yang malah mengaku sebagai penerus perjuangan NII. Salah satu upaya jahat itu dilakukan oleh Panji Gumilang, pimpinan Ma'had Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, dengan nama NII KW 9. Padahal misi NII yang diperjuangkan Kartosuwiryo dan NII KW 9 versi Panji Gumilang sangatlah bertolak belakang, berbeda dalam tujuan dan bertentangan secara akidah. NII Kartosuwiryo berjuang untuk menegakkan negara Islam Indonesia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya, NII KW 9 yang dipimpin Panji Gumilang dengan pusatnya Ma'had Al-Zaitun melakukan penipuan dan pemerasan atas nama NII. Pemahaman keagamaan dan perilaku pengikutnya yang sama sekali tidak bisa dikategorikan Islami adalah fakta konkret. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan metode tafsir semaunya berdasarkan kepentingan hawa nafsu. Karakteristik NII KW 9 versi Panji Gumilang adalah ingkar sunnah. Pengajian mereka diselenggarakan secara eksklusif dan tertutup. Materi awal tentang kebenaran Al-Quran. Berikutnya akan selalu menggunakan Al-Quran sebagai rujukan. Sangat jarang sekali menggunakan hadis. Sedang ustadz mereka yang memberikan pengajian selalu menyembunyikan identitasnya dengan alasan keamanan. Bukan itu saja, calon pengikut NII KW 9 diajak ke suatu tempat untuk dibaiat, dan selama dalam perjalanan matanya ditutup. Orang yang bergabung dengan NII KW 9 akan dihancurkan akhlak, akidah, dan ekonominya. Bila pimpinan sudah mengeluarkan fatwa harus berinfak misalnya, maka anggota harus siap menyerahkan seluruh hartanya. Sebab konsep yang ditanamkan adalah mendengar dan menaati perintah pimpinan tanpa boleh menolak atau membantah. Ada yang menjual tanahnya, banyak yang menjual rumahnya, bahkan ada yang sampai mencuri. Mereka beranggapan harta yang dimiliki orang yang bukan kelompoknya, bahkan harta orang tuanya sendiri, adalah halal untuk dicuri. Saat ini diperkirakan sekitar 80% murid Al-Zaitun adalah anak keturunan anggota NII KW 9.
Pesantren Al-Zaitun saat ini tengah menjadi sorotan karena banyak penyimpangan yang dilakukan di dalamnya. Salah satunya adalah soal soft jemaah laki-laki dan perempuan yang bercampur. Selain itu masih banyak kontroversi lain, seperti menyanyikan lagu agama Yahudi Salam Aleihim, menafsirkan Al-Quran secara serampangan, pernyataan oleh Panji Gumilang bahwa Al-Quran merupakan karangan Nabi Muhammad, tata cara tobat dari dosa zina dengan membayar sejumlah uang, juga membolehkan seorang wanita menjadi khatib salat Jumat. Al-Zaitun berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Al-Zaitun memiliki asrama yang terintegrasi. Tak cukup sampai di situ, Al-Zaitun juga memiliki lahan persawahan dan hutan sendiri. Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan, yang dulunya merupakan bagian dari Al-Zaitun, menyatakan bahwa pesantren itu berkaitan erat dengan NII KW9. Bahkan ia menyebut Al-Zaitun adalah alat yang dibuat untuk mewujudkan mimpi NII KW9 menjadi nyata. Ken turut mengungkap fakta mengerikan bahwa Al-Zaitun telah merubah kalimat syahadat dari tiada Tuhan selain Allah menjadi tidak ada negara selain negara Islam. Kesesatan lainnya yaitu Al-Zaitun memandang bahwa Panji Gumilang adalah nabi baru setelah Nabi Muhammad. Pemimpin Al-Zaitun sangat lihai memanfaatkan pesantren untuk menumbuhkan NII versi buatannya. Dan dengan kedok pesantren, Panji Gumilang berhasil mengumpulkan dana dengan jumlah yang sangat luar biasa. Di tahun 2002, MUI telah menetapkan bahwa Al-Zaitun merupakan produk NII KW9. Namun puluhan tahun berlalu, pesantren tersebut masih berdiri megah dan melakukan aktivitas seperti biasa dengan bebas dan aman. Segala bentuk penyimpangan dalam pemahaman agama seolah tidak cukup kuat untuk menutup tempat tersebut. Izin pembekuan pesantren belum juga dikeluarkan hingga saat ini. Pemerintah sendiri belum memberikan alasan jelas mengenai pembiarannya terhadap Al-Zaitun. Pembahasan mengenai Al-Zaitun dihiasi dengan berbagai sentimen negatif dan kritikan dari warga. Mayoritas warga mengkritisi pemerintah karena Panji Gumilang belum tersentuh hukum, meski telah lama dikaitkan dengan kelompok makar NII KW9. Warga dari berbagai organisasi seperti NU hingga Majelis Ulama Indonesia atau MUI memiliki satu suara terkait isu ini. Semua kritik yang terbaca berujung pada pemerintah, baik Kementerian Agama maupun kepolisian. Keinginan publik sederhana, meminta pemerintah atau kepolisian menindak tegas Al-Zaitun serta membubarkan pesantren tersebut. Yang membuat heran warga adalah keangkuhan dan kesombongan Panji Gumilang yang bahkan berani menolak tim investigasi MUI ketika hendak menemuinya untuk klarifikasi secara langsung terkait segala penyimpangan Al-Zaitun. Lebih jauh, Panji menyebut MUI telah menanamkan kebencian terhadapnya serta memberi informasi sesat dan sebagai penghasut yang telah keluar dari akhlak Islam. Apa dan siapa yang telah menjadikan Panji Gumilang gembong Al-Zaitun NII KW9 hingga bisa begitu berani menantang pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia? Sepak terjang Panji Gumilang dan Al-Zaitunnya telah nyata-nyata mengindikasikan penistaan agama Islam. Ajaran menyimpang Al-Zaitun yang telah terungkap menggiring para pengikutnya untuk meragukan, menjauh, bahkan bisa mencela akidah dan ibadah agama Islam. Salah satu contohnya adalah pendeta Kristen penista agama Islam yang kini bersembunyi di Amerika Serikat, yaitu pendeta Saifuddin Ibrahim. Saifuddin sebelum dia murtad, pernah menjadi guru di pesantren Al-Zaitun pada 1999. Dia juga menjadi kepala humas di sana. Secara terbuka, murtadin yang sangat membenci Islam ini mengakui bahwa Al-Zaitun itu baik, banyak keunggulannya, dan Panji Gumilang adalah sosok yang sangat paham syariat Islam. Dan pendeta ini belak-belakan menyatakan bahwa Panji Gumilang adalah nabi bagi Al-Zaitun. Dan Panji Gumilang itu adalah orang yang pemahamannya Islam dalam sekali. Dan dia sangat
mengerti Al-Quran, hadis, dan pelaksanaan dari syariat Islam sendiri, beliau sangat mumpuni. Kalau kiai-kiai di ini suruh debat dengan Panji Gumilang, ya kalah lah, nggak akan sampai. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah umat Islam se-Indonesia, dari mulai rakyat, aparat negara, hingga pemimpin tertingginya yang dengan bangga mengaku Muslim, saya sebagai seorang Muslim dan juga nasihat ulama kepada Umaro, akan lemah dan kalah dengan seorang Panji Gumilang, gembong sekolah sesat Al-Zaitun dan dedengkot NII KW 9, sang penyebar penyimpangan dan perusak akidah Islam? Kalau sampai kalah, maka menambah bukti bahwa negara ini sedang dirundung masalah yang sangat parah, dibelit oleh 1001 macam penyakit, dan aspirasi umat Islam seolah dianggap sebagai angin sepoi-sepoi. Umat Islam hanya dilihat keberadaannya manakala dibutuhkan suaranya saja dalam hura-hura seremonial serta pesta pora demokrasi. Kita hanya yang terlalu lemah ngadepin dia. Maka itu dalam hal itu serang, ya, saya ingin orang-orang yang mendukung Al-Zaitun, terutama Hendro Priyono, kepala BIN, harus diperiksa. Ya.